Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi sama aku David dari CryptoFams dan di video kali ini kita akan membahas tentang DLMM versus DAMM. Ini adalah dua senjata utama di Meteora untuk liquidity providers, di mana yang cocok buat kalian dan gimana cara dapat cuan maksimal dari keduanya. DLMM maupun DAMM memiliki kelebihan dan keunggulan sendiri. Dan mari kita bahas. Biar gampang ngerti, kita pakai analogi, bayangin teman-teman punya warung makan. DLMM itu kayak warung yang jual di lokasi yang strategis banget. Kalian punya warung nasi goreng. Daripada buka di seluruh kota, kalian pilih satu area yang paling rame. Misalnya, depan kampus UI jam 11 siang sampai 2 siang. Semua modal kalian fokus di situ. Pas lagi rame, kalian dapat untung maksimal karena semua orang makan di warung kalian. Tapi kalau sepi, kalian harus tutup dan pindah ke lokasi lain. Nah, itulah DLMM, yaitu likuiditas kalian dikumpulin di range harga tertentu. Dan kalau harga token lagi main di situ, fee kalian gede banget. Tapi kalau harga keluar dari range, yang aku bilang di liquidity provider kemarin, batas atas dan batas bawah, kalian gak dapat fee sama sekali dan malah kena impermanent loss. Nah, DAMM ini kayak minimarket yang 24 jam selalu buka. Jadi kalian bikin minimarket yang bisa ngelayanin pelanggan dari pagi sampai pagi lagi di harga berapapun. Gak seoptimal warung strategis, tapi kalau ada yang beli selalu ada fee masuk. Untungnya lebih stabil dan gak perlu dipantau terus. Kerugiannya, kalau harga naik drastis, pembeli datang ambil barang lu dengan harga yang lama dan kalian kena impermanent loss. Nah, itulah DAMM dan constant product formula yang selalu aktif di harga semua range. Kalau ini nggak ada batas range harganya, nggak ada batas atas ataupun batas bawah. Nah, sekarang kita bahas lagi terkait DLMM, likuiditas yang tepat sasaran. Dan karya sendiri yang ngatur range harganya. Nah, apa keunggulannya? Pertama, zero slippage bins. Jadi swap terjadi dalam salah satu bin dengan harga yang tetap. Zero slippage di dalam bin, artinya tiap bin punya harga fixed, bukan kurva. Kemudian juga ada dynamic fee, di mana fee naik otomatis saat volatilitas lagi tinggi dan turun saat stabil. Artinya fee kalian otomatis dioptimas sendiri sesuai kondisi pasar. Nah, ini yang biasa aku lakuin di Sonic juga, di Shadow lebih tepatnya DEX-nya Shadow, itu dengan concentrated liquidity. Tujuannya apa? Biar kalian dapat fee yang lebih banyak. Kenapa bisa dapat fee yang lebih banyak? Karena semua terkonsentrasi di range yang aktif diperdagangkan. Cuman ya itu, teman-teman harus wajib pantau. Ini nggak pasif sama sekali. Karena kalau kena batas bawah atau batas atas, dia akan otomatis berubah menjadi meme coinnya atau berubah jadi USDT-nya atau berupa solnya. Nah, juga ada volatility strategi di mana kalian pilih strategi spot merata dan bid ask flexible atau curve. Ini bisa disesuaikan dengan ekspektasi market. Ini resiko yang wajib kalian ngerti. Kalian kalau misalnya nggak pantau dan dia terkena batas atas atau batas bawah yang biasa disebut dengan out of range, kalau harga kalian keluar dari range area harga kalian, kalian nggak dapat fee sama sekali dan likuiditas kalian nganggur. DLMM butuh monitoring aktif untuk pilih range harga. Dan teman-teman harus paham, semakin sempit range-nya, misalnya di 0,1 sama 0,2, itu kalian mendapatkan fee lebih banyak daripada kalian pasang di 0,05 sampai 0,2 contohnya. Itu kan lebih lebar range-nya, tapi fee-nya jadi lebih dikit. Nah, DAMM ini passive income yang selalu aktif, di mana DAMM V2 menggunakan constant product formula yang kalau bisa dibilang kayak Uniswap V2 cuman dapat fitur tambahan yang signifikan. Nah, apa aja? Yaitu constant product, dia menggunakan formula X kali Y yang udah proven dan harga selalu ada di semua range. Likuiditasnya tidak pernah habis di satu titik. Kemudian anti sniper suite. Proteksi built-in dari Mavbot dan sniper saat launch token. Kemudian ada compound liquidity. Fee yang terkumpul otomatis di compound balik ke pool. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman nggak narik reward fee-nya, itu rewardnya dimasukin lagi ke pool dan kalian mendapatkan profit tambahan. Nah, ada juga lock liquidity di mana LP bisa kalian lock untuk sinyal kepercayaan ke komunitas dan ini fitur terpenting untuk token launch agar terlihat legit. Nah, resiko DAMM yang kalian harus tahu itu adalah impermanent loss, di mana formula constant product ketika harga salah satu token berubah drastis, nilai LP kalian bisa lebih rendah daripada kalian ngehold aja. Tapi dengan compound auto, fee kompensasi, IL kalau volume tradingnya tinggi. Nah, head to head, ini perbandingan lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat di sini. Nah, mungkin kita
bahas intinya aja terkait kelebihan dan kekurangannya, di mana di LMM itu fee per modal bisa 10 sampai 100 kali lebih besar. Kemudian zero slippage dan bin aktif ya otomatis naik saat pasar volatil dan cocok untuk stablecoin pairs USDC atau USDT. Cuman kalau pair yang ini teman-teman nggak dapet fee yang begitu banyak karena harganya cuma di situ-situ aja. Nah, tapi teman-teman juga harus aktif monitoring rebalance. 0 fee jika keluar dari range, IL akan lebih parah. Nih, IL bahkan lebih parah daripada DAMM, teman-teman. Karena range-nya terlalu sempit dan kompleks buat pemula. Sebetulnya kalau aku bilang kompleks sih, enggak, cuman kalian harus aktif menurutku ya. Karena kalian harus batasin, ngeliatin range harganya 01 sampai 02 misalnya. Kalau dia keluar dari situ, teman-teman harus segera rebalance. Bahkan kalau bisa jangan sampai keluar, teman-teman. Misalnya di 0,11 gitu, kalian udah langsung rebalance jadi 0,05 sampai 0,15 misal. Dan gimana cara buat mulai? Teman-teman bisa siapin dulu walletnya, terserah pakai Phantom atau wallet lainnya, kemudian teman-teman buka meteora.ag, kemudian DLMM Pulse, dan teman-teman pilih strategi dan set range. Contohnya spot buat distribusi merata, kemudian ada curve dan ada bid and ask. Nah, add liquidity dan konfirmasi, dan kalian harus monitor dan rebalance aktif. Nah, kalau tutorial DMM sama aja, teman-teman perlu nyiapin wallet, buka Meteora, langsung ke bagian dynamic automated market maker, kemudian teman-teman konfigurasi pool. Jika teman-teman ada creator, teman-teman bisa nyalain hati sniper, max fee, base fee, dan lain-lain. Teman-teman add liquidity, dan optional itu lock liquidity ini buat ngasih kepercayaan buat komunitas. Tapi kalau teman-teman nggak terlibat dalam projectnya langsung, teman-teman cuma pengen mendapatkan cuan dari fee, ya ini nggak perlu, teman-teman. Nah, kemudian strategi cuan maksimal pair stablecoin ini buat pemalas sebetulnya, karena 0 IL dan fee tinggi, tapi sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Lebih tinggi kalau teman-teman menggunakan pair yang kayak Sol USDC atau pair lainnya. Nah, pasang alat harga dan rebalance, aku bilang bukan tiap 35 hari, tapi tiap jam teman-teman pantau ya. Kecuali yang segede Solana atau USDC ya. Kalau teman-teman di meme coin alertnya itu pantau terus, teman-teman. Nah, kemudian kalau DAMM sama, pilih token dengan trading volume tinggi, aktifkan auto compound, dan kalau project creator, teman-teman bisa lock likuiditas dan ideal buat hold 3+ bulan. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan buat memastikan teman-teman paham apa enggak, dan sekian dulu dari aku. Teman-teman bisa follow akunku David_P_Putra buat mengerti lebih lanjut terkait kripto. Dan teman-teman harus ingat, semua yang aku omongkan ini bukan saran investasi dan selalu lakukan riset mandiri.